Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Aziza Intan Pangesti, dosen dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan material untuk pembuluh darah buatan. Nah, topik ini disampaikan untuk mata kuliah biomaterial di Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Pernahkah kalian tahu apa penyebab tertinggi kematian di dunia ini? Jadi berdasarkan data dari WHO menyebutkan bahwa cardiovascular disease atau penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, ini kalau kita lihat cardiovascular disease ini terdiri dari ischemic heart disease yang merupakan the biggest killer di dunia dengan persentase 16%, ya. Ischemic heart disease itu apa? Ischemic heart disease itu adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah yang ada di jantung. Tuh. Nah, kemudian penyebab kematian kedua ini masih berhubungan dengan penyakit kardiovaskular atau yang disebut dengan stroke. Nah, stroke ini merupakan tersumbatnya pembuluh darah yang menuju ke otak. Jadi sedikit berbeda dengan heart disease, tapi keduanya berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, sejak tahun 2000, the largest increase in death, jadi peningkatan terbesar kematian itu terjadi di tahun 2000 dengan penambahan sekitar 2 juta menjadi 8,9 juta kematian pada tahun 2019. Lalu bagaimana data terkait dengan penyebab kematian di Indonesia? Jadi secara statistik hampir mirip dengan apa yang terjadi di dunia. Jadi di Indonesia penyebab kematian terbesar itu juga masih berkaitan dengan cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Di sini kalau kita lihat di tahun 2009 hingga 2019 itu penyebab tertinggi adalah stroke. Artinya pembuluh darah yang tersumbat ke arah otak. Kemudian yang kedua adalah ischemic heart disease, di mana terjadi sumbatan pada pembuluh darah di area jantung. Nah, ini kalau kita lihat persentasenya itu ischemic heart disease sebesar 28,3%. Dan ini sangat-sangat besar dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain. Misalkan tuberkulosis ya, yang awalnya di 2009 itu menjadi penyebab kematian terbesar ketiga, ternyata di 2019 turun menjadi penyebab yang kelima. Tapi dalam hal ini kita lihat bahwa penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah masih menduduki posisi teratas. Kalau kita lihat struktur jantung ya, yang dinamakan dengan ischemic heart disease ini adalah kita lihat di sini terdapat coronary artery. Nah, coronary artery ini bisa mengalami sumbatan. Sumbatan itu bisa disebabkan oleh karena penumpukan lemak atau plak di dalamnya. Lalu bagaimana treatment untuk coronary heart disease ini, coronary artery ini? Salah satu cara ya, bila pembuluh darahnya sudah rusak, sudah sepenuhnya hancur, maka satu-satunya jalan adalah dengan membuat sebuah jembatan atau kita sebut sebagai bypass graft. Operasi bypass graft ya, itu di Amerika itu mendekati 600.000 pasien per tahunnya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia operasi coronary bypass ini bisa mencapai 4.000 kasus per tahun. Dan ini berpotensi untuk naik hingga mencapai 20.000 per tahun. Nah, prosedurnya seperti apa sih coronary bypass ini? Jadi karena adanya sumbatan misalkan di area arteri, maka nantinya akan dibuat jembatan. Jembatannya ini berupa graft ya, yang akan menghubungkan dari pembuluh darah
yang di bawah misalkan menuju yang ke atasnya. Nah, treatment untuk coronary bypass graft ini terbagi menjadi 3 tipe ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan pembuluh darah yang ada di tubuh si pasien ya. Dan yang paling sering dipakai adalah saphenous vein graft. Jadi saphenous vein ini apa? Adalah pembuluh darah vena yang ada di area belakang betis ini, biasanya dipakai sebagai jembatan. Jadi si pasien tadi pembuluh darah savenanya dipotong, kemudian akan dicangkokkan ke jantung. Sehingga misalkan di sini ada coronary artery atau sumbatan di area sebelah sini, maka nantinya akan dibikin jembatan seperti ini untuk mengalirkan pembuluh darah dari sini langsung ke aorta. Sehingga kita sebut sebagai bypass surgery atau operasi bypass. Akan tetapi penggunaan saphenous vein ini memiliki banyak keterbatasan, salah satunya adalah ketersediaannya. Jadi katakanlah si pasien tadi membutuhkan saphenous vein yang cukup panjang, sementara punya si pasien tersebut kurang panjang. Maka ya dia terbatas ketersediaannya gitu. Apalagi jika ternyata setelah beberapa lama si pembuluh yang sudah dicangkokkan ini mengalami kerusakan, sehingga sudah tidak ada cadangan lagi dalam tubuh pasien. Kemudian yang kedua adalah proses pemotongan dari pembuluh vena ini cukup membuat trauma ya. Jadi ini juga membutuhkan waktu yang lama, butuh biaya juga, sehingga akan meningkatkan potensi morbiditas dari si pasien tersebut. Sebagai solusi dari keterbatasan ketersediaan pembuluh savena tadi, maka muncul pembuluh darah buatan, jadi synthetic vascular graft. Biasanya pembuluh darah buatan ini terbuat dari PET ya, sejenis polimer, polyethylene terephthalate, dan juga PTFE atau polytetrafluoroethylene. Nah, sayangnya pembuluh darah ini memiliki sifat mekanik yang tidak sama dengan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Seperti data di sini, kita lihat human artery itu compliant-nya. Compliant itu kebalikan dari kekakuan. Jadi semakin tinggi compliant-nya, maka dia semakin fleksibel ya, semakin tinggi displacement-nya terhadap gaya gitu. Nah, kalau kita bandingkan ya antara human femoral artery dengan PTFE, dia berbeda jauh. Jadi compliant dari si PTFE ini jauh lebih rendah daripada human femoral artery. Begitu juga elastic modulusnya. Kalau elastic modulus berarti cenderung semakin tinggi semakin kaku. Nah, kalau kita lihat arteri kita, ya itu elastic modulusnya hanya 0,6 sampai 1 megapascal ya untuk elastin. Sedangkan smooth muscle hanya 0,1 megapascal. Nah, kalau kita bandingkan dengan synthetic vascular graft, itu elastic modulusnya beratus kali lebih tinggi gitu. Sehingga di sini ada mechanical mismatch antara pembuluh darah buatan dan pembuluh darah original dari tubuh kita. Nah, kalau ini dilanjutkan maka nanti akan terjadi komplikasi. Dan komplikasi ini akan leading ke kegagalan cangkok pembuluh darahnya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Jadi salah satu solusi untuk mengurangi pengaruh dari mechanical mismatch tadi adalah dengan polymer functionalization. Jadi tujuan dari fungsionalisasi ini adalah meningkatkan potensi dari si synthetic graft-nya. Contohnya adalah dengan melakukan modifikasi permukaan synthetic graft tadi, misalkan EPTFE, kita lakukan modifikasi permukaan dengan sebuah biopolimer atau bioaktif polimer yang dia dapat meningkatkan kompatibilitasnya dengan darah yang mengalir di dalamnya. Nah, ada berbagai macam metode fungsionalisasi dari PTFE graft ini.
Ada yang dia di coating ya dengan fibrin glue, dengan heparin ya, dengan peptide ya, dan juga dengan antibodi tertentu. Nah, kalau kita lihat tadi penggunaan sintetik polimer itu memiliki keterbatasan, diantaranya adalah mechanical mismatch. Maka kemudian muncullah sintetik graft yang terbuat dari polimer natural atau yang alami, yang ada di alam. Nah, salah satu contoh natural polimer yang dipakai untuk pembuluh darah adalah kolagen dan juga fibrin gel. Material-material lain yang digunakan sebagai vascular graft itu diantaranya juga bisa diambil dari jaringan yang berasal dari hewan. Contohnya adalah babi, kemudian kelinci, kemudian ada juga porcin, dan juga sheep ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pembuluh darah babi itu bisa kita lakukan deselularisasi. Jadi sel-selnya kita buang, kemudian kita seeding lagi dengan sel yang diambil dari manusia atau pasiennya. Kemudian kita lakukan in vitro maturation, jadi kita kembang biakkan di lab. Baru setelah dia itu mengalami maturasi, ya selnya sudah berkembang biak, mengalami proliferasi, kita implankan kembali ke tubuh manusianya. Nah, biasanya konsep ini kita sebut sebagai rekayasa jaringan. Nah, ini merupakan summary ya, atau rangkuman material-material apa saja yang digunakan untuk regenerasi vaskular atau regenerasi jaringan pembuluh darah ya. Kita lihat di sini tadi kita sudah belajar terkait dengan material-materialnya dari natural scaffold atau natural polimer, kemudian dari sintetik polimer, kemudian dari decellularized tissue dari hewan misalkan ya, xenogenik ataupun heterogenik. Kemudian kita rangkum di sini apa sih keuntungan dan juga kekurangannya. Misalkan kalau dia itu natural polimer yang digunakan untuk fabrikasi pembuluh darah, keuntungannya adalah dia sumbernya sudah tersedia secara melimpah di alam. Dan tentu saja non-imunogenik. Artinya dia tidak menimbulkan imun respon ketika diimplankan ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah synthetic scaffold, ya biasanya dia terbuat dari sintetik polimer. Memang keuntungannya adalah dia highly reproducible karena sintetis ya, mudah sekali diproduksi ya di pabrik. Tapi kemudian kekurangannya adalah dia dapat menimbulkan trombus saat diimplankan ke dalam tubuh. Nah, oleh karenanya sintetik vascular graft ini harus difungsionalisasi supaya dia memiliki kompatibilitas yang lebih baik. Kemudian ada decellularized tissue ya yang diambil dari spesies lain. Kelemahannya ini adalah jika dalam proses deselularasi itu masih tersisa sel dari spesiesnya. Sehingga dia dapat berpotensi menimbulkan immune rejection atau penolakan imun tubuh kita. Sekian pemaparan dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.